Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fahri Belajar Investasi. Buat yang baru nonton, perkenalkan, saya Fahri, programmer yang kebetulan upload video di internet. Kita lagi belajar investasi dengan budget 1 juta sebulan. Kita lanjut ke episode 78. Hari ini kita mau percantik laporan investasi kita dengan banyak grafik. Karena sesuai setelah kita bikin grafik kemarin ya, komparasi IHSG dan portofolio, jadi terlihat lebih menarik dan lebih enak ya dipahamin. Ini kita ada penurunan dan sebagainya. Dan mungkin nanti beberapa hal yang kita rasa anggap penting buat jadi bahan analisa, kita buatin grafik juga kayak gini. Oke, mungkin yang pertama ini kita rename grafik, kita kumpulin semuanya di sini ya. Summary, di summary ada nggak yang bisa kita uang masuk nambah terus, nggak signifikan buat kita tambahin. Total keuntungan naik turun, tapi ini floating ya, nggak relevan. Kita udah punya grafik ini juga nih, indeks harus ada menggambarkan kita lagi minus apa positif ya. Tapi ini div-nya ya, persentase perubahannya per bulan. Dividen itu akan jarang berubah, mungkin setahun dua kali, nggak signifikan buat kita monitor. Kenaikan harga saham kita nggak mau pantau ini intens ya, tapi ini harusnya bisa kelihatan juga di grafik kita yang kemarin, karena kan ini indeks ya. Kalau harga sahamnya turun pasti indeksnya turun. Tapi mungkin bisa jadi pertimbangan juga kalau per sahamnya misalkan lagi ada yang murah nih, misalkan PTBA hari ini murah gitu, mungkin itu bisa jadi pertimbangan ya. Jadi mungkin kita taruh di sini grafik untuk ngecek harga saham lagi murah. Oke. Selanjutnya, apalagi yang bisa kita bikin? Investasi, total investasi ini cenderung naik setiap bulannya, karena kan kita top up terus ya, sejuta. Cuma mungkin ada kalanya dia turun, ada kalanya dia naik tipis-tipis ya. Jadi kayak nggak terlalu worth buat kita cek cash. Oh, ini bisa ya, persentase cash dibanding yang udah kita invest. Rasio cash versus invested. Jadi berapa yang masih dalam bentuk cash, berapa yang udah kita investasikan. Selanjutnya fee ini harusnya akan cenderung naik terus ke atas, jadi nggak perlu kita monitor. Ini mungkin ini ya, berapa yang masuk ke Stockbit, berapa masuk ke IDX, berapa masuk ke pemerintah. Ini kayaknya bagus juga ya buat kita hitung rasionya. Cuma kayaknya relatif konstan, karena segitu-segitu aja persentasenya ya, nggak akan ada perubahan. Jadi ya nggak usah kita cek juga. Indeks ini udah kita monitor, perubahan bulanan di compare sama perubahan bulanannya IHSG. Terus passive income, pencapaian. Ini pencapaian nggak bisa kita ukur mentah-mentah ya, karena kayak kemarin ya, ini 241.000 karena pencapaian ini kan di compare sama ini ya, target per bulan ya. Sedangkan target per bulan ini kalau kita beli saham target per bulannya nambah, tapi aktualnya kan nggak instan langsung nambah, jadi nggak relevan juga buat kita ukur. Pasti grafiknya akan tiba-tiba tinggi, terus turun, tiba-tiba tinggi lagi habis bagi dividen gitu terus ya pattern. Jadi kita skip pencapaian. Terus passive income per bulanan ini harusnya secara grafik akan cenderung naik, karena ini target ya, target akan naik. Oh mungkin ini kali ya, kita bisa nilai target versus aktual. Oh ini sama kayak tadi ya, pencapaian jadinya, dan nggak gitu relevan ya, karena tadi baru pas bagi dividen pasti langsung tinggi, setelah itu turun pelan-pelan gitu. Jadi nggak relevan. Tahunan juga nggak relevan, aktual juga nggak relevan. Perkiraan tahun balik modal ini bisa kita pertimbangin. Jadi 23 sekarang 13, ini dia pakainya C3 di atas ya, sama C27 sama target ini. Grafiknya C3 itu apa? Total investasi awal. Ini grafiknya naik turun, kayaknya boleh nih perkiraan tahun balik modal. Jadi berapa bulan lalu ada di angka berapa, tahun, sekarang ada berapa tahun. Harapannya makin hari makin turun ya. Cuma kalau kita salah perhitungan bisa jadi naik lagi gitu. Nice, ini buat jadi bahan pertimbangan. Passive income dibagi investasi awal. Passive income, oh ini kebalikan dari ini ya, tahun ya. Ini juga bisa jadi pertimbangan kita nih. 7% naiknya lebih gampang di mana ya? Kayaknya lebih gampang analisa ini ya dibanding tahun ya. Cuma kita masukin dulu deh.
Karena biasanya ini ya, turun 1 tahun itu lebih susah daripada naik 1%. Biasanya, kalau angkanya udah kecil ya. Dan kita kan punya level-level nih. Nah, kita bisa compare tuh. Nanti kalau pakai persen, kita bisa tahu kayak kita ada di level berapa. Di tahun juga bisa dicek ya. 7%, 9%, 14%. Tapi ini tahun balik modal kita strike forward ya, C3, C. Nggak memperhitungkan kompon. Interest. Oh, ini kosong. Ini kayak perlu kita hitung. C27 tadi C3 harusnya sama ya sini. Ini 0, ini fix. Oke, gitu ya. Passive income kita secara persentase naik. Cuma setiap kita top up pasti persennya turun sampai uang itu kita pakai untuk beli sesuatu. Ya gitu. Ini juga selalu sama ya patternnya. Naik terus sebelum kita beli sesuatu pasti turun. Oke, ada lagi nggak kira-kira yang bisa kita jadiin grafik? Berapa lama investasi ini pasti naik terus ya, nggak akan turun. Mungkin opsi berikutnya bisa ini proporsi jumlah saham yang kita pegang ya. Proporsi saham yang kita pegang. Jadi kan kita punya Hexa sama PTBA ya sekarang ya. Nah, kita pengen tahu tuh PTBA berapa persen, Hexa berapa persen gitu kali. Oke. Kita mulai dari ini kali ya, ini kita kelompok ini paket, cek harga saham, proporsi, ini kali ya. Pertama, rasio cash versus investasi, cash dibanding sama investasi. Oke, sisipkan 5 kolom di kiri, ya pindah ke kiri. Ini kita percantik dulu yang ada di sini. Sesuaikan judul diagram, portofolio versus IHSG. Kita mau portofolio sama IHSG-nya dipisah. Bisa nggak nih? Nggak bisa ditukar ya? Apa kalau mau nuker dari sininya? Kita udah bener ke portofolio dulu, baru IHSG. Oh, di ininya, edit diagram. Ini kali ya? Nggak bisa juga. Oh, apa dia ngurut ini ya? Abjad ya? I dulu baru P. Kayaknya sih gitu. Kita pengen warna putih, batas abu-abu, haluskan ya apa nih? Enggak butuh. Maksimalkan, enggak. Plot nilai kosong, mode perbandingan apa ini? Plot nilai kosong, enggak ada. Judul diagram portofolio versus IHSG. Kita balik deh. Oke. IHSG versus portofolio. Terus rangkaian label data. Oh, menarik. Sumbu kanan, sumbu kiri, sumbu kanan, sumbu kiri. Oke. Bilah error. Oh, ininya lebih dikit ya. Oke, boleh. Label total data nggak perlu ditotalin. Garis tren eksponensial, logaritmik nggak usah. Kita mau ganti warnanya. IHSG kita mau warna merah. Oke, nggak masalah. Kita mau ganti ini jadi warna biru kayak hijau. Oh, ini warna garis ya. Oh, udah ke reflect. Kita mau kayaknya nih bulat-bulat nggak perlu ada ya. Ini persen-persen juga kayaknya nggak perlu ada nih. Kita hapus rangkaian tadi ya. Bilah error, label data nggak perlu ada. Ini kita nggak mau pakai titik-titik ini gimana caranya? Oh, ini ya. IHSG kita buat putus-putus. Ini nggak bisa dihilangin ya lingkaran ini. Ukuran titik tidak ada. Ini juga ukuran titik tidak ada. Lebih cakep ya. Merah, hijau. Oke. IHSG gitu. Kita cek lagi. Cuma ini simbolnya aneh. Di dalam, di atas, di kanan, di bawah, otomatis kayak gitu. Ini gimana sih cara nuker? Ini pasti bisa nih nuker. Kalau kita tuker IHSG sama portofolio. Oke, portofolionya di depan. Oke, berarti bisa ya. Portofolio versus IHSG. Jadi datanya harus dibalik. Ini kita edit diagram, kita tuker. Ini warnanya merah, putus-putus. Ini warnanya hijau, garis lurus. Bener nggak ya datanya? Kayak kebalik. Sebentar. Portofolio kita kok jadi di bawah ya? Bener tadi dong berarti. Datanya berubah nih kayaknya. Oke, data awal gini. Oh, enggak. Bener, ada yang berubah datanya. IHSG kenapa jadi minus ya? Minus 0,25 ya ini. Awalnya dia emang minus ya? Iya loh, minus loh. Iya, minus ya. 31 Oktober. 0,38. Kok angkanya sampai segini 0,38? Ini 4. Oh, ini kayaknya salah nih. Bentar. Gini yang benar. Tadi karena ditumpuk kayaknya dijumlahin ya. Nah, ini yang benar nih. Portofolio hijau, IHSG merah. Oke, karena di atas hijau aman. Oke, nggak kayak gini ya. Ini IHSG yang warna merah, portofolio kita yang warna hijau. Artinya portofolio kita masih di atas IHSG ya, dari awal sampai sekarang. Ya, berarti yang kemarin emang ngaco. Ini
Ini udah bener ya, begini. Ini tapi tiba-tiba kita merah juga ya. Cuma IHSG lebih dalam, -4. Sebelum-sebelumnya kecil ya nambahnya. Oke, udah lebih cakep ininya. Apalagi bisa kita win. Nggak deh, ini kita biarin udah jadi portofolio. Oke, ini yang baru, yang lama ngaco. Oke, mungkin hari ini kita ini ya cuma ngelisin ini apa yang mau kita buat, sama tadi ngerapiin ini karena kita baru realize kalau ini ada yang salah. Coba kita cek lagi nih. Sesuaikan. Harusnya udah oke. Sumbu horizontal. Tampilkan garis sumbu. Nggak perlu skala. Oh, ada skala logaritmik, cuma kita nggak butuh. Oke, mungkin itu aja. Cukup sekian buat hari ini. Mungkin di next episode kita bikin satu persatu untuk grafik-grafik selanjutnya. Thank you.